17 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Alfian Ramdhani. Pak Ono tolong ajarin SEO. Saya gedein ya, biar Anda bisa baca semua. SEO, Search Engine Optimization. Optimization. Mengoptimasi kerja search engine. Terus juga 4 hari yang lalu sebenarnya ada Iwa Ikan Mas. Pak Ono tolong bahas SEO di YouTube dong. Nah, ini jujur dulu ya. Saya jawab nih sebenarnya, saya nggak pernah pakai SEO sih sebenarnya. Nah, yang bikin Mas Iwak Ikan Mas ini bingung. Masa sih Pak video Bapak berkali-kali loh masuk ke beranda saya, teratas lagi. Video Bapak ini kan termasuk yang jarang dicari, tapi kok bisa jadi YouTube naruh beranda paling atas? Ajarin dong. Nah, ini jawabannya dari Mas Lucky Andika nih. Ikan Mas itu karena memang algoritma YouTube mengutamakan yang sering post. Apalagi komen IT minim, jadi persaingan mudah kena keywordnya. Jadi ini kuncinya nih sebenarnya. Ini kuncinya ada di Mas Lucky Andika. Oke. Jadi kadang-kadang, jadi buat teman-teman semua, apa sih SEO? Search Engine Optimization, YouTube Optimization, apalah terserah. Jadi misalnya kita punya Google, kita masuk ke Google ya, ke Google. Terus kita mau nyari misalnya tentang nasi uduk. Nah, kita berlomba-lomba supaya muncul paling atas ini. Bagaimana supaya munculnya paling atas? Nah, pertanyaan kenapa cookpad.com masuk paling atas? Ini websitenya apa yang ini? Masakapahari.com masuk paling atas. Resep koki masuk paling atas, gitu ya. Terus juga nih, ini juga paling atas nih. Bintangnya 5, 4, 5 semua nih. Oke. Terus masuk brilio.net, cookpad.com. Kenapa ini paling atas semua? Jadi mereka berusaha, orang-orang sih pada berusaha semua paling atas sih, pas masukin keywordnya paling atas maunya, gitu ya. Dan ini akan terasa, persaingan ini akan terasa sekali kalau banyak orang yang bisa posting hal yang sama. Kayak nasi uduk kan semua orang gampang posting nasi uduk. Makanya persaingan di antara mereka yang postingnya sama, topiknya sama, persaingannya ketat banget nih kalau udah urusan kayak gini. Mereka berusaha berada paling atas pas di search sama Google. Coba kita cari lagi ya, yang ngaco aja ya. Misalnya tempat tidur, tempat rekreasi, oke, rekreasi. Langsung paling atas Taman Impian Jaya Ancol, Monas, Situ Lembang. Oke. Nah, ini langsung kenapa yang keluar tempatwisataseru.com? Kenapa yang pertama itu? Yang ini anekatempatwisata.com. Ini yang pertama paling atas. Kita kalau bikin website gitu belum tentu paling atas loh, hati-hati. Dan ini persaingannya ketat banget karena banyak banget orang yang wisata lah, makan lah, itu kan gila banget itu, persaingannya ketat banget. Jadi kalau kita kasih kata kunci yang generik seperti ini, langsung itu bersaing semua. Dan bagaimana caranya Google bisa ngeranking ini paling atas? Ini akan bedain antara yang bayar ya. Ini kalau ini nggak ada yang bayar nih. Yang tadi nasi uduk ada yang bayar tuh. Nasi uduk tuh ada yang bayar kalau nggak salah tadi. Nih. Nah, ini bayar nih. Kalau ini bayar pakai duit nih. Paling atas saya pakai duit. Biasanya sih kayak gitu. Nah, habis bayar itu mulai yang kagak bayar. Jadi ada Google ada model gitu. Ada yang bayar, ada yang kagak bayar gitu ya. Kayaknya modelnya gitu deh. Ada yang bayar pakai, ada yang nggak bayar lah, kira-kira gitulah. Kalau yang bayar biasanya kelihatan paling atas, tapi belum tentu juga sih. Ini nggak tahu bayar kagak ya. Ini kayaknya dari ini sih. Ini mah dari Google Map. Google Map nggak tahu ya ini bayar apa kagak ya. Gitu ya. Jadi dia modelnya gitu, bayar. Jadi kalau yang bayar oke lah, kita nggak usah ngomongin yang bayar. Ya wajar aja paling atas karena dia bayar. Tapi kalau kita nggak bayar dan kita bisa paling atas, kenapa algoritmanya Google seperti itu? Jadi sederhana banget sih kalau saya ngelihatnya sederhana banget. Pengalaman saya sendiri misalnya gini ya, RT RW net aja. Oke. Nah mulai nih.
Yang ngomongin ATWnet muncul semua ya. Kita keluarnya Tokopedia yang dagang-dagang. Ini kayaknya pada bayar apa gimana? Masang iklan. Ini kayaknya ini yang kayak gini yang dagang semua paling atas ATWnet paling atas dagangan rupanya. Paling atasnya bukan dagang apa ya? Misalnya paling atas tidak dagang ya. Apa ya coba ya? Yang bahasa Indonesia tapi kalau bahasa Inggris ya susah ntar kita bayangin ya. Misalnya bahasa Indonesia misalnya yang nggak dagang tapi ya susah lah nyerah. Tapi kira-kira cara ngelihatnya gini, mungkin paling enak ya saya gambarin sih. Jadi algoritma Google sederhana kalau saya lihat sih. Sederhana tapi setan banget. Jadi misalnya kita punya topik nih. Topik ya. Supaya dia naik ke atas, algoritma Google sederhana ngelihatnya. Topik saya ini, si Ono ini, ada siapa aja sih yang referensi ke Ono? Ini kan ada orang-orang lain yang bikin komentar apa segala macam ya. Jadi kalau ada orang ngasih komentar segala macam, berapa yang ngasih referensi ke sini? Gitu. Jadi saya jadi referensi dari berapa orang sih? Berapa yang ngasih referensi ke saya sih? Gitu. Contoh masalah hacking aja. Anda bisa ngerating ntar misalnya penulis hacker gitu ya. Karena saya penulis ya. Ini tetap aja nggak keluar. Keluarnya yang dagang duluan, dasar lah. Capek deh. Sama berita. Waduh, masih ada juga 2013 ya, masih udah lama banget. Oke. Maksudnya, jadi mereka pengen tahu yang reference ke ini berapa. Semakin banyak yang reference, makin tinggi ratingnya. Jadi itu pertama. Jadi dia ngelihatnya dari berapa URL yang nge-link ke saya, berapa orang yang komen tentang saya, berapa kayak gitu. Dan ini komennya bukan pakai bot ya. Nah jujur ini nyebelin banget. Kayak wiki saya sempat bukan dihack sih sebenarnya, nyebelin aja. Jadi orang pengen nge-reference ke tempat dia masuk ke website yang ada komen-komen segala macam, komennya nge-reference ke dia gitu. Jadi dia pengen nipu Google ceritanya, dia kasih komen terus kasih komennya nge-reference ke websitenya dia. Jadi banyak dia masuk ke web ini, terus kasih komen kasih ke dia, web ini kasih komen ke dia gitu. Jadi yang ngasih komen bukan orang lain tapi dia semua. Jadi kayak bot sih sebenarnya, kayak semacam bot, terus dia ngasih ke dia. Tujuannya adalah menipu algoritma Google supaya dia banyak yang reference. Padahal yang reference dia juga gitu. Kalau saya kebetulan saya nggak nge-reference, saya nggak main cara, nggak ada waktu juga gue ngasih komen ke gue sendiri mah gila kali gue ya. Tapi ada orang yang kayak gitu, jangan khawatir, banyak dan mereka cari software buat seperti itu. Jadi ada softwarenya, ada orang yang pengen kayak gitu dan mereka kadang-kadang bersedia bayar orang supaya bisa seperti itu, supaya ini ratingnya naik ke atas, gitu ya. Jadi ini, dan udah gitu sebenarnya algoritma Google pinter banget, jadi dia udah nge-reference kelihatan dari situ. Satu, rating bisa naik dari situ. Kalau ini orang ini dua lagi pada ngobrol, ngobrolnya bisa di YouTube lah, ngobrol di mana yang Google bisa crawling, bisa ngelihat. Dari obrolan itu kan kelihatan, ini lagi ngobrolin apa sih? Tentang hacking, tentang internet murah, tentang seluler murah, tentang belajar nggak pakai pulsa lah. Ini referensinya kemana sih? Kalau ke ini lagi, ini ratingnya naik lagi. Jadi Anda ngobrol antar temen pun bisa menaikkan rating yang ini, gitu. Karena si Google ngelihat yang diobrolin apa sih. Jadi saya sih nggak pakai algoritma apa-apa sih. Asli saya nggak pakai algoritma apa-apa. Yang saya lakukan adalah sederhana banget. Filosofinya supaya kita diomongin orang, kita jadi referensi orang, ya kita harus bermanfaat buat orang lain kan. Cuman itu aja sih, simpel itu. Jadi kalau Anda lihat YouTube saya, Twitter saya, segala macam, kalau Anda lihat kan semuanya seringkali saya jawab pertanyaan orang. Kayak video ini saya jawab pertanyaan orang ya. Orang nanya, Pak Ono, terangin SEO dong. Orang nanya kan, saya jawabnya bentuk video gitu. Tapi Ono menjawab pertanyaan orang gitu. Dan ini yang penting dilakukan sih sebenarnya.
Jadi kita nggak ngomong asal ngomong. Jadi kita ngomong ya karena memang orang butuh, kita terangin aja. Akibatnya semua jadi ngereferensi ke sini lagi kan. Ini ratingnya naik lagi si Ono. Udah gitu antar orang ngobrol. Kalau mau belajar sama Ono aja, kagak pelit. Ilmu dikasih gratis. Tahu dia hidup dari mana. Kayak gitu. Kok bisa hidup ya? Ngasih ilmu free kayak gitu kan pusing. Ya. Jadi intinya gitu doang sih sebenarnya. Dan ini proses-proses ini semua dideteksi sama algoritmanya Google. Gitu. Dan Google juga bisa mendeteksi, dia melakukan profiling, dia deteksi. Oh, Anda tuh sukanya seperti ini. Kalau yang suka seperti ini, kira-kira YouTuber mana yang cocok? Dicocokin. Jadi dia ini dalam dunia artificial intelligence, dalam dunia data science, namanya classifier, mengklasifikasi atau melakukan profiling. Anda tuh sukanya apa? Kemudian dia ngelihat lagi YouTuber mana yang cocok sama Anda, terus dikawinkan, bukan dikawinkan siapa sih ya? Ya yang cocok ditempelin lah satu sama lain. Karena kan Google pengen supaya platformnya bermanfaat. Supaya bermanfaat, dia berusaha melihat Anda sukanya apa, yang tukang posting yang banyak ini suka postingnya tentang apa, dicocokin. Kalau cocok, tempel gitu. Dan harapannya kenapa kayak gitu? Supaya Anda tetap nempel di YouTube. Kayak gitu. Ini kan soal YouTube, cerita tentang itu. Jadi algoritmanya YouTube juga pinter, dia akan berusaha melihat video yang sering Anda lihat tuh apa sih, gitu. Kalau udah dilihat videonya, ditempelin, gitu. Tapi kalau mau jujur sih, kalau saya di YouTube nggak nonton tentang IT loh. Nih, gue kasih lihat lah yang gue tonton di YouTube apa dah, biar lu lihat. Saya masuk ke YouTube saya ya. Makanya saya nggak nempel di video saya, bukan IT, ini kelihatan nih. Musik. Nah ini bukan musik nih, aneh nih. Saya banyak nonton yang kayak gini juga nih. Oke. Ini adalah komunikasi air traffic controller di airport ya. Jadi saya seneng dengerin air traffic controller ngomong, terutama kalau terjadi masalah dengan pesawat terbang, gitu. Dan ini banyak nih, emergency landing on highway. Ini ada catatan komunikasinya air traffic controller seperti apa. Ini ada pesawat terbang kena burung dan jatuh, komunikasinya dalam pesawatnya kayak gimana. Dan saya ya karena saya senang dunia penerbangan sih sebenarnya, cuman nggak kesampaian aja. Akhirnya kepaksa hidup dari IT. Padahal saya lebih senang penerbangan sebenarnya daripada IT. Tapi yang apa-apa lah, IT juga menarik juga. Tapi yang lain ini musik semua. Dan kalau dilihat musiknya Spanyol loh, ini Spanyol. Banyaknya Spanyol sih sebenarnya, saya banyak dengerin musik Spanyol. Ini Spanyol. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kalau lihat YouTube saya nggak ada IT-nya loh. IT-nya nggak ada loh. Kacau sih. Saya parah banget. IT-nya malah nggak ada. Jadi, tapi saya postingnya IT, dan kalau orang jawab, saya jawab dengan IT juga sih. Gitu. Kalau lihat komen IT, kalau postingan saya IT, tapi yang saya lihat bukan IT. Parah banget. Saya bacanya dari buku, dari Google biasa aja. Kalau baca ilmunya, saya nggak sempat nonton video sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi sesederhana itu intinya, berusaha supaya bermanfaat buat orang banyak. Pada saat semakin banyak orang dapat manfaat, rating kita di YouTube, di Google sekarang akan naik dengan sendirinya. Dan algoritma dia akan mendeteksi itu secara langsung, deteksi, dan dia akan berusaha menempelkan kita dengan yang lain. Cuman kebanyakan orang pengennya instan. Saya pengen rating pertama dengan cepat. Nah, itu yang bikin kacau. Itu jadi nggak natural sih, nggak alami. Gitu. Iya bisa sih ke atas, tapi nggak alami. Kan kita ini yang ngasih komen kita sendiri semua. Ya udah kagak alami itu. Kalau yang enak tuh yang alami. Yang saya pakai alami banget sih. Saya nggak pakai algoritma apa-apa. Bener-bener alami aja. Dan kalau Anda lihat video saya kan hampir nggak pernah saya bilang, please subscribe, press bell, apa nggak pernah. Lu mau subscribe, alhamdulillah. Mau press bell, syukur. Mau share, alhamdulillah banget. Cuman ya yang penting yang penting bermanfaat. Kalau kita bermanfaat ya pasti bagus buat semua orang lah. Intinya itu aja lah. Rezeki datang, kebaikan datang, apa datang. Gitu. Dengan sendirinya itu semua. Cuman kadang-kadang kita mikirnya maunya instan, maunya kayak mendadak gitu ya, repot. Itu ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari, sini kalau nggak salah. Nah ini.
Mas Alfian Ramdhani, Mas Iwa Ikan Mas yang 4 hari yang lalu juga udah nanya. Dan jawabannya sebenarnya ada di sini tadi. Nih Mas Lucky Andika sudah jawab juga. Jadi emang bener sih algoritma YouTube yang mendeteksi itu semua. Jadi dari jumlah posting dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.